Masih di obrolan sore dan masih di www.moveonlineradio.com dan di 90,4 Sonora FM dan sahabat Sonora yang mendengarkan kita. Selamat sore, saya Zaki Yusuf masih bersama ketiga narasumber saya tentunya dari kantor imigrasi Polonia. Imigrasi TPI kelas 1 Polonia Medan. Tentunya masih bersama ada Ibu Devina, masih ada Ibu Petra dan juga Ibu Risma Simanjorang. Baik, seperti yang saya informasikan untuk di segmen kedua ini Anda boleh silakan bertanya di 0878 58 38 9016. Sekali lagi di 0878 58 38 9016 atau yang menyaksikan kita langsung dari live Instagram Kaning Polonia. Di situ juga boleh bertanya karena nanti tim juga akan menyampaikan ke kita pertanyaannya. Dan nanti saya minta untuk ketiga narasumber nanti menjawab pertanyaan Anda ya yang menyaksikan kita. Kita kembali lagi ke Ibu Devina. Ibu Devina salah satu manajemen ASN itu adalah pengadaan. Kalau tadi Ibu Devina sudah menjelaskan di segmen pertama, ditambah juga Ibu Risma dan juga Kak Petra. Dan pertanyaannya, pengadaan berhubungan dengan penerimaan CPNS yang sepertinya banyak ditunggu orang. Ya, jadi dari beberapa minggu lalu saya ikuti memang Instagramnya Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara itu sudah ada woro-woronya sebenarnya. Benar. Apakah tahun ini memang penerimaan itu ada? Apakah itu hoax berita semalam karena sempat ditayangkan tuh bahwasanya tidak ada penerimaan. Sempat tuh kemarin itu di IG-nya Kanwil. Nah sekarang ini apakah memang tahun ini bakalan ada? Silakan Ibu Devina. Untuk menjawab hoax tadi, nah kita diperkuat dengan surat keputusan dari Menpan RB nomor 544 tahun 2023 dan juga surat dari Sekretaris Jenderal kita yang terakhir pada tanggal 1 September 2023 itu menjawab hoax-hoax yang di luar sana. Bang Jaki. 1 September ya Kak ya? Itu yang terakhir ya. Jadi untuk dongan pengayoman dan juga sobat Mido adik-adik yang di luar sana ini wajib dan patut untuk dipercaya. Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM membuka secara umum penerimaan CASN. Jadi adik-adik di luar sana jangan lewatkan ya kesempatan emas ini. Seperti Bang Jaki. Berarti keputusannya sudah keluar ini dari Kak Devina bahwasanya sudah resmi dibuka ya? Iya benar. Nah, bicara sudah resmi dibuka, saya yakin memang minatnya terus tinggi berbicara tentang ingin jadi pegawai negeri sipil ini sendiri ya, Kak Devina. Dan formasi apa saja yang nantinya akan ada di Kementerian Hukum dan HAM kalau memang surat itu sudah keluar di 1 September kemarin ya Kak Devina? Iya. Begini Bang Jaki, untuk CASN kita ada terdiri dari 2 formasi, yaitu untuk CPNS. CPNS itu dibuka untuk dengan jumlah 1015 formasi pegawai yang terbagi untuk penempatan unit pusat dan untuk kantor wilayah. Untuk CPNS ini sendiri itu adalah penerimaannya untuk calon penjaga tahanan dan juga untuk dosen Bang Jaki. Penjaga tahanan dan dosen. Iya benar. Dan juga yang kedua untuk penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu dibuka formasi sebanyak 1.563 pegawai dengan penempatan itu di unit pusat. Seperti itu Bang Jaki. Oke, cukup banyak ya yang mau dicari, ada 1015 benar untuk pegawai itu untuk CPNS, tapi ada 1563 untuk P3K tadi ya, perjanjian kerja tadi ya, Kak Devina ya. Nah, dan untuk ini semua sebenarnya apakah cara mendaftarnya itu sudah bisa diketahui oleh masyarakat atau juga mendengarkan kita, Dongan Pengayoman atau juga sahabat Mido ini sudah boleh mengakses kemana kira-kira untuk mereka tahu lebih lanjut informasinya, Ibu Devina? Jadi seperti yang kita ketahui, kita selalu update ya Bang Jaki di sosial media ataupun website Kementerian Hukum dan HAM, di mana dicatat ya, di mana untuk dimulai dari tanggal 17 September 2023 sampai dengan 6 Oktober selama 20 hari kita akan membuka pendaftaran CASN. Jadi adik-adik di luar sana pantengin laman kita nanti untuk mendaftar itu secara online. Bang Jaki. Semuanya online ya? Iya benar. Jadi di laman daftar garis datar sscasn.bkn.go.id. Jangan lupakan kesempatan ini. Jadi kalau sudah nanti terlewat, otomatis sudah nggak bisa Bang Jaki. Jadi selama 20 hari dengan pengayoman Sobat Mido
tetap pantengin laman ini, persiapkan nanti persyaratan-persyaratan dibutuhkan untuk diunggah. Semoga semua bisa berhasil. Oke, semoga semua bisa berhasil. Bu Risma, pertanyaannya, sebenarnya kalau Bu Risma sendiri mendengar informasi ini, apa sih yang bisa ingin Bu Risma sampaikan untuk adik-adik mungkin luar sana sudah menunggu atau sudah berapa kali ikut, barangkali tidak pernah berhasil, mungkin ini rezekinya tahun ini. Iya, Ada benar. pesan apa Bu Risma? Baik, pesan yang saya sampaikan, apalagi ini dari keluarga sendiri ya. Ini keluarga, terus itu teman-teman udah pada kepo. Oke. Saya baru share kemarin, Ibu Devina share, mohon untuk di-share. Nah, saya share dari WA ke teman-teman di grup. Waduh, keponya minta ampun. Terus nanyain persyaratan, terus nanyain kapan, terus nanyain sampai kapan selesainya, terus nantinya ditempatkan kemana. Betul. Banyak pertanyaan itu. Oke. Jadi saya jawab, kita hanya bisa men-sharekan apa yang baru kita terima. Iya. Contohnya, kita mulai dari tanggal 17 nanti September sampai 6 Oktober. sampai ke Oktober. Oke. Cuman dipersiapkan. Terus gimana triknya? Apa aja yang kami siapin? Nah, yang biasa kalau yang dari tahun-tahun kemarin ya mungkin Kebiasaannya? semuanya sudah tahu persyaratannya itu. Yang paling utamanya itu apa? Pendidikannya harus sudah selesai dulu. Oke. Jangan belum tamat SMA masih ini ijazahnya tadi mana? Wes masukin aja, Oke. mendaftar. Belum bisa, kenapa? Pada saat kita nanti penerimaan berkas atau seleksi admin, itu semuanya harus sudah kita cek. Cek, Itu ya. semuanya, mulai dari KTP-nya itu juga ada ya Bu ya. Iya, benar. Jadi itu ijazahnya juga wes ada. Oke. Itu dia. Baik. Terus Apa yang mau ditambahin mungkin Kak Petra? Oke. Ini untuk penerimaan CASN tahun ini, CASN. ya. Tahun ini terbaru ada jadinya 2, biasanya PNS aja, sekarang ada P3K. Mungkin ini tawaran buat yang umurnya tidak memenuhi di PNS buat teman-teman, karena kalau P3K dia Usianya lebih panjang. usianya lebih panjang, jadi mungkin untuk yang udah pupus harapan mencoba PNS karena umur, di persyaratan umur, mungkin bisa mencoba di P3K. P3K ya. Kak Devina, berarti kan apakah ini baru tahun pertama penerimaan CASN ini ada 2 bidang antara PNS dan P3K baru tahun ini kan Kementerian Hukum dan HAM? Untuk di Kementerian Hukum dan HAM benar Bang Jaki, untuk calon P3K baru tahun ini. Yang 1.563 Iya, orang ini. 1563. Iya benar. 63. Oke. Dan kalau begitu berarti seperti yang dikatakan Mbak Petra tadi, mereka yang barangkali usianya sudah tidak mencukupi persyaratan untuk di PNS memang boleh bergabung di P3K. Iya, karena untuk di P3K itu lebih panjang untuk persyaratan umur. Kalau dia di untuk di CPNS dia masih terikat dengan umur. Kita belum bisa jawab sekarang karena untuk secara spesifik belum dikeluarkan dari pusat. Ya, jadi memang sebenarnya ada yang mendengarkan kita di Sonora atau juga di Move Radio untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan ada lebih detailnya lagi ya Mbak Devina ya. Baik seperti apa yang persyaratan lebih lengkapnya, juga nanti usia-usianya, itu nanti akan ada info lanjutannya, nanti mereka bisa kemana Mbak Devina? Nah, untuk info lanjutannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bang Jaki ya, tetap pantengin terus website Kementerian Hukum dan HAM dan juga media-media sosial, baik dari kementerian kita, kantor wilayah dan seluruh UPT. Ya? Ini salah satu juga contoh Mas Jaki memberikan pelayan publik. Nah, jadi informasi kita akan sebar seluas-luasnya secara akuntabel, dapat dipercaya, transparan, jadi masyarakat luas bisa melihat. Ini juga adalah sebagai salah satu bentuk pelayanan ASN Kemenkumham ya, Mas Bang Jaki. Jadi apapun nanti peraturan terbaru, pemberitahuan yang terbaru, tidak ada yang disembunyikan. Pantengin terus, jangan lupa yang pasti sebelum tanggal 17 sudah keluar itu persyaratan. Oke, saya mau berandai-andai Kak Devina, seandainya walaupun memang ini baru tahun pertama di Kementerian Hukum dan HAM itu membuka formasi, ada PNS, ada juga P3K. Tapi kalau seandainya mereka dari P3K usianya masih dapat, cuma nggak rezeki aja mereka bisa masuk ke PNS. Beda halnya mereka yang sudah usianya tidak lagi mencukupi masuk PNS bisa langsung ke P3K, yang usianya masih cukup tapi rezekinya belum ke PNS, dia bisa mencoba nggak ke penerimaan CASN yang PNS? Oke.
Tadi ceritanya berarti dia sudah masuk dulu Di nih P3K, P3K. benar. Jadi kalau dia sudah masuk dalam P3K itu kan minimal 1 tahun kontrak dan bisa diperpanjang. Catat ya, bukan harus tapi minimal. Minimal ya. Minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang. Jika nanti sesuai dengan kebutuhan organisasi tidak dibutuhkan lagi, maka kontrak itu tidak akan diperpanjang, Bang Jaki. Asalah dia tidak pernah melakukan perbuatan itu melanggar aturan disiplin, tidak pernah kena hukuman disiplin, pekerjaannya baik, dan juga setelah kontrak diputus, jika memenuhi persyaratan baik umur dan dari segi persyaratan administrasi lainnya, silahkan Bang Jaki, Boleh tidak ada masalah. Oke, ini ada pertanyaan yang kita ambil dari Instagram Kanim Polonia. Ada Adelia Amdaa. Ini pertanyaannya, mohon izin Bapak Ibu, katanya mau bertanya, kalau ingin jadi pegawai Kemenkumham itu pendidikannya apa? Nah mungkin dan jurusannya apa? Bisa dijawab mungkin ke Kak Devina. Yang bisa saya jawab, karena ini belum ada secara spesifik ya Bang Zaki ya. Untuk penjaga tahanan itu otomatis adalah lulusan dari SMA, seperti yang dibilang sama Bu Risma, harus tamat dulu Bang Zaki. Jangan nanti masih belum keluar surat STTB-nya, udah mau coba itu nggak bisa. Yang penting tamat dulu. Yang pasti untuk penjaga tahanan itu dari SMA dan juga untuk dosen dari sarjana. Cuman Bang Zaki, pokoknya sebelum tanggal 17 pasti sudah ada itu persyaratan akan kita kirimkan. Gitu. Oke. Ini juga menjawab pertanyaan untuk pendengar Move Radio. Ada Iwan di Serdang Bedagai. Pertanyaannya bicara masalah batasan umur. Lagi-lagi mungkin kita sampaikan nanti akan ada informasi lanjutannya lagi ya, Kak Devina ya. Jadi jangan lupa silahkan follow Instagram atau juga sosial media yang benar-benar valid di Kementerian Hukum dan HAM, karena semua informasi-informasinya nanti bisa Anda temukan di sana. Karena memang batas waktunya itu dari 17 September sampai dengan 6 Oktober. Dan nanti di masa-masa ini nanti semua informasinya akan lebih up to date lagi. Begitu ya Kak Devina, Ibu Risma, Kak Fendra. Baik, kita harus break dulu di segmen kedua ini. Di segmen ketiga saya masih bisa menerima Anda yang ingin bertanya secara lebih lagi. Mungkin siapa tahu karena ibu-ibu ini sepertinya tahu nih tips dan triknya untuk bisa menjadi ASN seperti apa. Nanti kita akan coba tanya ya. Obrolan sore akan kembali sesaat lagi.